Cerita dimulai dari Boruto melihat semua orang sudah berkumpul di dekatnya. Saat itu dia tidak melihat ayahnya dan Nagato di sana, tapi Boruto yang ingin bertanya tentang hal itu. Mereka semua menyaksikan Deidara mengeluarkan sebuah monster terbesar yang pernah ada yang ia buat dengan tanah liat miliknya. Saat itu tubuh Deidara sudah bergabung dengan monster miliknya. Otsutsuki yang menyaksikan Deidara hendak mengganggunya. Dia melemparkan paku besi yang keluar dari jarinya dan mengarahkannya ke Deidara. Obito yang menyaksikan itu langsung menggunakan Kamui. Dia menghilangkan paku tersebut sehingga Deidara berhasil selamat. Dan tidak lama berselang, bintang itu akhirnya perlahan jatuh. Di sekujur tubuhnya penuh dengan gesekan api yang sangat panas. Deidara yang melihat itu langsung tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan akhiri di sini, dan membuat seni terindah yang pernah ada. Aku akan meledakkan jutsuku dan bintang ini. Aku tidak tahu apa ini sesuatu yang berguna. Sial, entah mengapa aku mulai ragu untuk melakukan ini saat sudah dekat dengan bintang itu. Tapi tidak masalah, seni adalah ledakan." Setelah Deidara berkata demikian, dia langsung menyentuh bintang raksasa itu dengan monster miliknya, dan kemudian mengaktifkan jutsunya sambil tersenyum lebar. Alhasil, muncul sebuah ledakan terdahsyat yang pernah ada di atas langit. Langit yang sebelumnya gelap, kini benar-benar terang dan bercahaya tajam akibat benturan tersebut. Bahkan semua daratan juga retak. Sedangkan Otsutsuki itu terpaksa harus menghilang sebab dia terlalu dekat dengan ledakan tersebut. Sedangkan Boruto dan yang lainnya menyaksikan hal itu dengan jelas. Mereka merasakan hasil efek ledakan di atas mereka semua. Angin kencang membuat mereka semua hampir terlempar. Saat itu Hidan langsung berkata, "Aku harus akui kali ini yang dia lakukan adalah karya seni yang sebenarnya. Sial Deidara, aku tidak menyangka dia akan terlalu cepat meninggalkanku." Konan yang mendengar itu membalas, "Sejak kapan kalian akur? Aku tidak menyangka kau akan kehilangan dirinya, tapi lupakanlah, kita tidak bisa melihat apapun di atas sana, dan apa jutsu Deidara berhasil dan meledakkan bintang itu agar tidak jatuh ke bawah." Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan Byakugannya. Dia melihat kalau tubuh Edo Tensei Deidara benar-benar sudah menghilang dan sangat mustahil dia bisa beregenerasi lagi. Tapi ada sesuatu yang mengganggu. Bintang itu tiba-tiba terpecah menjadi beberapa bagian, dan akan menjatuhi mereka semua yang ada di bawah. Saat itu Boruto langsung berkata, "Sepertinya serangan Deidara tidak sepenuhnya berhasil, tapi aku tidak menyangka dia bisa mengurangi efek daya hancur bintang itu. Selanjutnya aku akan menghancurkan serpihannya." Setelah Boruto berkata demikian, dia mengendalikan Jubi miliknya untuk mengeluarkan Jubi Dama. Sedangkan Boruto juga mengeluarkan Kurama dari tubuhnya untuk mengeluarkan Biju Dama dalam jumlah yang banyak untuk menghancurkan serpihan dari bintang tersebut. Tapi tidak lama setelahnya, muncul kembali Otsutsuki. Itu dari dekat mereka semua. Dia mengeluarkan cairan yang keluar dari mulutnya yang bisa membuat siapapun terkena tetesannya saja langsung meleleh dan hancur. Saat itu Hidan melemparkan sabit merah miliknya untuk menghalau Otsutsuki tersebut. Tapi sayangnya, senjata andalan miliknya terkena cairan tersebut dan langsung meleleh dan menjadi retak. Hidan yang menyaksikan itu berkata, "Dasar brengsek, aku tidak suka gaya bertarung pengecutmu. Sial, kau merusak senjata berharga milikku. Tapi kalau begitu, baiklah, bagaimana dengan yang ini?" Setelah Hidan berkata demikian, dia langsung melemparkan pedang Rikudo milik Boruto ke arah Otsutsuki tersebut, dan berhasil membuat Otsutsuki itu terpental ke bawah. Konan yang menyaksikan itu langsung mengubah seluruh daratan berubah menjadi kertas origami miliknya, dan langsung membuat Otsutsuki itu lengket dan tidak bisa bergerak. Dan tanpa membuang-buang waktu, Konan langsung menggerakkan semua kertas origami miliknya meledak dengan dahsyat di bawah sana. Tapi, sebelum Otsutsuki itu benar-benar terkena jutsu itu, dia sudah menghilangkan tubuh aslinya, sehingga dia berhasil selamat dari jutsu tersebut. Saat itu Boruto langsung mengarahkan semua ledakan dari Jubi Dama miliknya dan Biju Dama Kurama untuk menghancurkan semua serpihan bintang tersebut. Alhasil, untuk kesekian kalinya, ledakan menghiasi langit. Dan beberapa saat kemudian, apa yang dilakukan Boruto benar-benar bekerja. Bintang itu akhirnya tidak menjatuhi mereka semua. Saat itu Boruto langsung berkata, "Aku tidak percaya kita bisa mengatasi ini."
Walaupun Deidara harus menjadi korbannya, harus aku akui aku benar-benar meremehkan tindakannya. Jika dia tidak melakukan itu, maka aku tidak bisa mengatasi benda angkasa ini. Hidan yang mendengar itu membalas. Aku akui sedikit kaget kau mengatakan itu tentang dia bocah, tapi kami sudah terbiasa di Akatsuki, jadi tidak ada yang perlu dilebihkan. Ya walaupun aku cukup sedih, ini benar-benar luar biasa. Boruto yang mendengar itu langsung berkata kepada Gaara. Di mana ayah? Dan Nagato? Aku tidak melihat dia ada di sini bersama kalian. Apa telah terjadi sesuatu? Gaara yang mendengar itu berkata. Mereka berdua menahan dua makhluk aneh itu. Tapi tunggu dulu, ada yang aneh. Mengapa di area selatan tempat mereka sebelumnya tidak ada siapapun? Hei Yondaime, bukannya kau memberikan kunaimu kepada Nagato sebelumnya? Apa terjadi sesuatu? Minato yang mendengar itu menjawab. Saat aku hendak menggunakan Hiraishin untuk memindahkan mereka, tiba-tiba jutsuku tidak berfungsi. Aku rasa kau benar, ada sesuatu yang tidak bagus dengan mereka berdua. Aku juga dari tadi mencoba mencari jejak cakra mereka, tapi tidak berhasil juga. Bahkan kedua makhluk angkasa itu juga menghilang. Apa jangan-jangan mereka sedang bertarung di tempat lain? Setelah Minato berkata demikian, tiba-tiba muncul sebuah jikukan, dan kedua makhluk angkasa itu keluar sambil menggotong Naruto yang sudah pingsan dan juga Nagato yang sedang dirantai. Saat itu salah satu dari mereka berkata, "Luar biasa sekali. Aku tidak percaya kau bisa menahan serangan sebesar itu. Kalian jauh dari dugaanku. Aku harus apresiasi itu darimu Boruto." Menyaksikan ayahnya sedang dalam bahaya, Boruto langsung menghilang menggunakan Hiraishin. Saat itu Boruto mengeluarkan Shiki Fujin kembali dari tubuhnya, dan langsung menarik jiwa salah satu makhluk angkasa itu yang memegang Naruto, dan tidak banyak bicara, Shiki Fujin langsung menarik jiwa makhluk tersebut, dan dia langsung pingsan dan terjatuh ke bawah tanah. Saat itu Boruto langsung menggunakan Jutsu Futon Repusho, dan mendorong Naruto ke arah Minato agar ayahnya tidak terjatuh dari atas langit. Dan tanpa banyak bicara lagi, Boruto hendak menangkap yang satunya, tapi makhluk angkasa itu langsung menjauh dan menghindari Boruto. Menyaksikan itu membuat Minato terkejut. Dia untuk pertama kalinya melihat Shiki Fujin bisa digunakan seperti itu oleh Boruto. Bahkan Minato juga khawatir sebab jika yang dia tahu, apabila Boruto menggunakan Shiki Fujin untuk mengambil jiwa seseorang, maka jiwanya juga menjadi taruhan. Minato sampai mulai kebingungan dan cemas dari wajahnya. Dia bertanya-tanya mengapa Boruto bisa menggunakan kemampuan terlarang ini. Tapi tidak lama setelahnya, Boruto kembali menggunakan Hiraishin no Jutsu, dan muncul di depan mereka semua sambil berkata, "Aku hanya berhasil melenyapkan satu dari mereka, yang satu lagi aku kira dia kabur membawa Nagato." Gaara yang menyaksikan itu berkata, "Luar biasa. Aku tidak percaya kau bisa melumpuhkan salah satu dari mereka dalam hitungan detik, bahkan kami tidak bisa mengalahkannya dari tadi." Minato yang mendengar itu berkata, "Boruto, aku ingin berbicara padamu. Apa kau tidak salah menggunakan kemampuan Shiki Fujin? Mungkin mereka tidak menyadari kemampuan apa yang barusan kau gunakan, tapi aku kira kau tahu maksudku kan?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir kakek, kemampuan Shiki Fujin milikku sangat berbeda denganmu di masa lalu. Aku tidak akan mati ketika menggunakannya, walaupun ada taruhan besar di balik itu. Tapi yang pasti, efeknya tidak sampai membuat jiwaku menjadi taruhannya." Minato yang mendengar itu berkata, "Apa kau serius? Itu adalah Shiki Fujin. Mungkin dia tidak mengambil jiwamu sekarang, tapi satu yang pasti, nyawamu akan menjadi taruhannya. Kau tidak bisa mengelabuhiku." Boruto yang mendengar itu tidak membalas apapun ucapan Minato. Dia mendekati Naruto yang tidak sadarkan diri. Saat itu Boruto mengeluarkan karma dan menyadarkan Naruto dari pingsannya. Saat itu Boruto berkata, "Aku tahu ini akan sangat melelahkan. Tapi seperti yang kalian tahu, aku jujur tidak terlalu senang melihat kalian ada di sini. Kalian membuatku menjadi ragu untuk melakukan sesuatu yang beresiko." Gaara yang mendengar itu membalas, "Apa maksudmu Boruto? Mengapa kau mengatakan hal semacam itu? Apa kami menjadi beban?"
Boruto yang mendengar itu membalas. Ya itu benar, kalian terlalu memaksakan diri dan tidak sadar dengan kekuatan kalian yang tidak bisa berbuat banyak di sini. Sialan, aku benar-benar cukup kesal saat Deidara dan Nagato menjadi korban di sini. Jika saja kalian mengikuti arahanku dan diam di dalam dimensiku, maka hal seperti ini tidak akan terjadi. Aku benar-benar kesal pada diriku sendiri. Gaara yang mendengar itu perlahan mendekati Boruto dan menepuk bahunya dan berkata, "Jangan terlalu menekan dirimu seperti ini Boruto. Tentu saja kau ingin semuanya tidak ada yang menjadi korban akibat Otsutsuki atau apapun, tapi seharusnya kau menyadari pengorbanan dari Sasuke. Aku kira dia sudah mengajarimu banyak hal tentang cara kau memandang dunia sebagai seorang shinobi sejati. Pengorbanan dan kehilangan adalah hal yang biasa. Jangan terlalu terbawa perasaan mengenai nasib kami semua. Akan jauh lebih buruk jika kami hanya melihatmu dan bertarung sendirian." Boruto yang mendengar itu terdiam. Dia mencoba mengerti apa yang dikatakan Gaara. Entah mengapa Boruto sekarang seperti tertahan oleh sesuatu. Dia memiliki kemampuan besar, tapi dia merasakan kalau kekuatan itu tidak bisa keluar dan dia mulai mencoba berpikir. Itu akibat kehadiran orang berharganya di area pertempuran ini, sehingga membuat fokus Boruto terpecah. Tapi beberapa saat berselang, Boruto melakukan hal yang sangat aneh dan tidak terpikirkan untuk semua orang yang ada di sana. Dia mengeluarkan banyak rantai dari pundaknya dan mengikat mereka semua yang ada di sana kecuali Hidan. Menyaksikan itu Gaara kaget dan berkata, "Apalagi ini Boruto? Mengapa kau melakukan ini kepada kami semua? Dan rantai ini, apa tujuanmu?" Boruto yang mendengar itu langsung membuka jikukan ninjutsu di depan mereka semua. Gaara yang paham akan tujuan Boruto langsung berkata, "Tenangkan pikiranmu. Jangan bertingkah ceroboh dan kekanakan seperti ini. Kami tidak akan membiarkanmu bertarung sendirian. Apa kau mengerti?" Boruto yang mendengar itu tidak berkata apapun. Dia langsung menarik rantai Gaara dan melemparkannya ke dalam dimensinya. Menyaksikan itu, Obito sedikit memberontak. Dia dengan mudah lepas dari rantai Boruto dengan jutsu Kamui-nya. Saat itu dia berkata, "Aku sudah duga kau akan kembali menempuh jalan merepotkan seperti ini, tapi kau tidak harus melakukannya kepada mereka." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Keputusanku sudah bulat, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Aku minta kalian untuk mundur, aku akan menyelesaikan mereka semua dengan cepat." Setelah Boruto berkata demikian, dia mengangkat satu tangannya, tapi tiba-tiba Minato menahan tangan Boruto dan dia bisa dengan mudah melepaskan rantai tersebut dengan Hiraishin. Saat itu Minato berkata dengan wajah dinginnya, "Kali ini kau tidak akan mendapatkan yang kau mau Boruto, apalagi saat aku melihat kau menggunakan Shiki Fujin. Dan aku bukanlah orang yang bisa ditipu tentang efek jutsu tersebut. Mungkin Dewa Kematian masih belum merenggut jiwamu, tapi mungkin saja di saat kau sedang bertarung, dia dengan paksa mengambilnya. Aku adalah orang yang paling paham tentang kemampuan ini. Aku harap kau sedikit menurunkan egomu Boruto." Shinki yang melihat ayahnya diperlakukan seperti itu marah kepada Boruto dan dia langsung berkata, "Aku harus mengatakan ini padamu, kau terlalu sombong untuk menilai semuanya akan menjadi beban. Apalagi aku tidak memaafkanmu setelah menghina ayahku seperti itu dengan kau melemparkannya seperti binatang." Boruto yang mendengar itu hanya terdiam dan tidak merespon apapun dari yang mereka bicarakan. Saat itu, Minato melepaskan tangan Boruto, dan dia ingin meminta Boruto untuk melepaskan rantai-rantai yang mengikat semuanya. Tapi Boruto tidak bergeming sama sekali. Saat itu Minato berkata, "Apa kau masih menahan rasa egomu sampai kau tidak mau melepaskan mereka? Atau aku harus memaksamu untuk melepaskan rantai-rantai ini?" Boruto yang mendengar itu tiba-tiba berkata, "Maafkan aku semuanya, kalian lebih berharga dari yang kubayangkan sebelumnya. Kalau begitu tertidurlah, aku akan membuat ini lebih menyenangkan." Setelah Boruto berkata demikian, mata Rinne Sharingan yang ada di dahinya keluar, dan tiba-tiba muncul cahaya kuning menyinari mereka semua. Dan tidak lama berselang, semuanya tertidur pulas kecuali Hidan seorang diri. Dan tidak lama kemudian, Boruto menggerakkan rantainya, dan menyeret mereka semua untuk masuk ke dalam jikukan ninjutsu miliknya.
Hidan yang menyaksikan itu hanya tersenyum melihat tindakan Boruto, dia merasa ini akan mulai menjadi lebih seru dari biasanya. Beberapa saat kemudian, jikukan ninjutsu yang ada di depannya langsung tertutup setelah Boruto memindahkan mereka semuanya. Menyaksikan itu Hidan langsung tersenyum dan berkata, "Aku suka bagian tadi Boruto, sepertinya kau memiliki sesuatu yang aku senangi mulai dari sekarang. Tapi aku ingin sedikit menggodamu. Apa alasanmu tidak memindahkanku bersama mereka juga? Apa kau tahu kalau aku jauh lebih berguna dari semuanya?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku harus jujur, yang kau katakan tadi benar. Aku tidak akan menyangkal apapun. Jutsu yang kau gunakan benar-benar bisa mengubah alur pertarungan ini. Walaupun aku akui mereka semua sangat kuat, tapi jutsu penghancur tidak akan terlalu berefek apapun dengan parasit-parasit ini. Bagaimana? Apa kau senang mendengarnya?" Hidan yang mendengar itu tertawa dan berkata, "Tentu saja, aku senang mendengar kejujuranmu. Aku tidak menyangka kau bisa mengungkapkan itu di depanku. Sepertinya kau mempunyai kepribadian yang aneh. Mungkin aku belum terbiasa kau terbuka seperti ini." Setelah Hidan berkata demikian, dia perlahan berjalan dan mendekati sabitnya yang sudah hancur berkeping-keping. Saat itu Hidan mengambil pecahannya dan berkata, "Otsutsuki itu. Dia membuatku marah. Senjata berharga ini hancur dibuatnya. Walaupun kau sudah memberikan pedang Rikudo milikmu, tapi tentu saja aku seperti kehilangan." Boruto yang mendengar itu mendekati Hidan, dan dia mengambil pecahan sabit tersebut dari tangannya. Saat itu Boruto mengedipkan jougannya, dan tiba-tiba, senjata sabit milik Hidan tiba-tiba pulih kembali tanpa ada cacat sedikit pun. Hidan yang menyaksikan itu syok dan terkejut, bahkan dia langsung bereaksi dan berkata, "Tunggu. Mustahil. Bagaimana kau bisa melakukan hal semacam ini?" "Oh tidak, aku benar-benar terpana melihat ini secara langsung." Boruto yang mendengar itu membalas, "Sudahlah lupakan. Kau tidak perlu selalu terkejut saat aku melakukan sesuatu yang tidak masuk dengan akalmu. Aku sudah berhasil melumpuhkan salah satu makhluk angkasa itu dengan Shikifujin, dan sisanya, aku memintamu untuk mengatasi dia sebab Nagato masih dalam kuasanya." Mendengar itu Hidan langsung mengayunkan sabit miliknya yang sudah diperbaiki Boruto sambil berkata, "Aku akan melakukan tugasku kali ini Boruto, walaupun aku tidak bisa melumpuhkan Otsutsuki, tapi sepertinya makhluk angkasa ini sedikit memiliki kelemahan dari refleks mereka. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana kau dengan secara tiba-tiba menggunakan Shikifujin dan berhasil melumpuhkan salah satu darinya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Tapi aku harus jujur, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu kali ini. Kita akan mempertaruhkan nyawa kita untuk melawan Otsutsuki dan makhluk asing ini. Aku harap kau paham maksud dan tujuan pembicaraanku." Hidan yang mendengar itu berkata, Baiklah, aku berbeda dengan Deidara sialan itu. Dia tidak bisa menggunakan akalnya dan tak berpikir jernih. Ya aku juga bukan orang yang gampang dikalahkan. Aku kira itu salah satu kelebihanku, dan kau menyadarinya juga." Boruto yang mendengar itu langsung memegang Hidan dan menggunakan Hiraishi no Jutsu. Dia meletak Hidan ke atas kepala Kurama, sedangkan Boruto di atas kepala Jubi miliknya. Menyaksikan itu Kurama marah dan langsung berkata, "Tunggu dulu, apa maksudnya ini Boruto? Mengapa kau berani membiarkan brengsek ini berdiri di atas kepalaku?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku terpaksa melakukannya demi meningkatkan peluang menang kita Kurama. Aku minta padamu, serang makhluk angkasa yang tersisa satu, cukup hanya dengan tetesan darah, dan Hidan akan melakukannya." Kurama yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak menyangka kau akan melampaui batas seperti ini, tapi kau harus membayar konsekuensinya Boruto. Seharusnya kau tahu, aku sangat tidak menyukai hal semacam ini." Hidan yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Jadi namamu Kurama ya, Kyuubi? Luar biasa, ini pengalaman yang tidak bisa aku dapatkan selama hidup. Sangat menarik, aku terpesona melihat kenyataan ini. Tapi Kyuubi, aku ingin kau mengikuti apa yang dikatakan Boruto jika kau ingin membantunya memenangkan peperangan ini. Jadi lupakan tolakanmu, kau harus membantuku apapun yang kuperintahkan." Kurama yang mendengar itu jengkel dan menjawab, "Aku tidak pernah membayangkan akan diduduki oleh manusia aneh sepertimu.
Sial, ini membuat marwahku sebagai biju berada di titik paling rendah. Dengarkan ini baik-baik dasar hidan brengsek. Jika kau tidak berguna dan sesuai apa yang aku harapkan, aku akan dengan senang hati melemparkanmu dari atas kepalaku. Jadi aku harap kau tidak pernah melupakannya.